mengutip pernyataan Tuhan Yesus di dalam Alkitab yang berkata bahwa barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia akan setia dalam perkara yang besar. Senada mirip begitu, mungkin Albert Einstein juga terinspirasi dari Alkitab. Dia berkata bahwa siapa yang tidak bisa dipercaya pada hal yang kecil, tidak bisa dipercaya juga untuk sesuatu yang penting. Jadi memang ini urusannya masalah kepercayaan, sehingga menjadi bagian yang cukup menarik kalau kita bicarakan juga terkait dengan urusan pendidikan. Dan sebelum saya mulai, saya perlu menyampaikan sebuah disclaimer dulu, penting gitu ya. Karena ini untuk bisa memahami bahasan ini gitu, Anda perlu pikiran yang segar gitu ya. Dan siapapun yang memotong video ini sebenarnya sudah melakukan hal yang tidak bertanggung jawab, karena bisa mengeluarkan sebagian dari pembahasan ini dari konteksnya. Oleh karena itu saya perlu menyampaikan disclaimer ini supaya tidak menimbulkan kegaduhan di masa yang akan datang kalau ada oknum tidak bertanggung jawab yang memotong video ini dan kemudian menyebarkannya. Oke, kenapa sih saya perlu menyampaikan disclaimer di bagian awal? Karena begini, topik yang kita bicarakan hari ini itu cukup sensitif, berhubungan dengan sesuatu yang dianggap menyontek itu, ya semua orang tahu bahwa itu tidak jujur, itu tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Tetapi ada bagian dalam video ini yang mungkin gitu ya, mungkin akan menjadi bahan perdebatan ketika nanti ada yang dipotong kemudian disebarkan potongannya saja. Jadi kalau kita bicara lagi mengenai urusan menyontek ini, semua orang sudah tahu bahwa menyontek itu adalah sesuatu yang salah gitu ya. Dan terjadi saat seseorang itu bertanya gitu ya, bertanya apakah jawaban dari sebuah soal yang diberikan gitu ya itu menyontek dan itu tidak jujur. Cara lain adalah ada juga yang melihat catatan yang dibuat secara tersembunyi atau melihat buku ketika ujian itu modelnya tertutup. Dan saya sudah pernah bahas sebuah video terkait fenomena menyontek ini, dan menurut saya kalau kita bicara mengenai fenomena menyontek, kita tidak bisa melepaskan dari konteksnya, kita tidak bisa melepaskan dari situasi di sekitarnya, dan mungkin gitu ya orang tua itu juga punya kontribusi. Tetapi apapun apapun alasannya gitu ya, menyontek adalah menyontek dan itu tetap sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian begini, ada kasus yang menarik ya. Jadi di Quora itu ada yang bertanya gitu ya. Ada yang bertanya begini, kalau saya itu tidak sengaja gitu ya melihat bocoran soal UTBK atau UN misalnya, kalau masih ada UN gitu ya, UTBK misalnya di medsos, kemudian apakah itu menyontek seperti itu. Nah, yang kedua gitu ya, yang sudah jadi bahasan saya dengan mahasiswa saya gitu ya, gini, konfirmasi jawaban apakah itu nyontek atau enggak. Jadi tanya, jawaban nomor segini ya, jawabnya ya atau enggak gitu. Nah, apakah itu sudah termasuk kategori nyontek atau enggak? Dan ini menjadi satu hal yang cukup menarik menurut saya. Secara umum, kalau orang itu mencari bocoran soal, rembesan begitu di internet, itu saya melihat sudah termasuk dalam kategori menyontek, karena ada ketidakjujuran, ada niat untuk mempermudah prosesnya sehingga dia bisa mendapatkan nilai yang lebih baik tanpa belajar. Kira-kira demikian. Orang mengatakan, loh kan tetap belajar. Ya, tapi
orang yang ujian itu dia tidak tahu apa yang akan ditanyakan, sehingga dia akan menyiapkan dengan baik untuk semua materi yang mungkin akan ditanyakan. Tetapi ketika orang sudah tahu soal yang keluar apa gitu, artinya dia hanya menyiapkan bagian itu aja, kira-kira demikian. Dan ini menjadi bagian yang menurut saya menunjukkan sebuah ketidakadilan, dan ini karena ada ketidakadilan ini maka menimbulkan yang namanya ketidakjujuran tadi gitu ya. Terus bagaimana jika secara tidak sengaja gitu ya menemukan bocoran soal. Nah, ini jadi sesuatu yang cukup menarik gitu ya. Jadi tidak sengaja gitu ya, tidak sengaja ketemu seperti itu. Terus bagaimana? Karena kalau orang mengatakan saya itu menemukan, nah gitu ya, ngomongnya menemukan, bukan tidak sengaja melihat, tapi saya itu menemukan. Kalau orang menemukan biasanya dia itu adalah orang yang mencari. Dan ya ini menjadi satu bahasan yang cukup sensitif gitu. Karena kalau dia mencari pasti dia kategori yang jujur. Tapi kalau kembali lagi, bagaimana kalau tidak sengaja gitu ya, nemu di media sosial gitu ya, ada orang share di media sosial, terus tidak sengaja masuk di feednya kita gitu, terus itu bagaimana kasusnya? Buat saya pertanyaan yang paling penting adalah ketika secara tidak sengaja gitu ya ada feed yang masuk ke media sosial kita, kemudian ternyata feed yang masuk itu mengarah pada link soal UTBK misalnya gitu ya. Terus apa yang dilakukan? Nah, kalau orang ini melihat ada feed masuk gitu ya, soal UTBK, ada linknya, atau bahkan mungkin langsung kelihatan soalnya apa begitu. Kalau ada linknya, kemudian dia buka link itu gitu ya, nah ini sudah masuk di dalam bahaya pencobaan yang paling besar, kira-kira demikian. Ya, saya mengatakan janganlah membawa dirimu dalam pencobaan, kira-kira demikian. Karena ketika orang itu sudah buka linknya, maka dia akan cenderung untuk melihat, cenderung untuk membaca. Apalagi ketika feed medsos itu langsung menampilkan soal-soal yang muncul. Bocorannya muncul semua di situ. Nah, ketika orang itu membaca satu demi satu dengan detail, maka menurut saya kategorinya bisa rame. Kenapa? Karena menurut saya itu sudah masuk dalam kategori menyontek. Agak beda ya kalau lihat ada feed langsung ditinggalkan. Fair, artinya menempatkan semua orang pada posisi yang sama. Ini menjadi satu keputusan yang sifatnya pribadi dan juga berhubungan dengan integriti, gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika orang itu menemukan soal itu terbaca di media sosial, langsung kebaca, kemudian dibaca satu-satu, kemudian bahkan mempelajari gitu ya. Nah, itu masuk kategori menyontek. Walaupun dia tidak ada niat untuk mencari, tapi secara tidak sengaja itu masuk ke feednya. Orang mengatakan, kan saya tidak mencari, hanya seperti mendapat rezeki, kira demikian. Menurut saya ketika feed itu masuk ke media sosial Anda dan itu membuat Anda membaca gitu ya, kemudian mencari tahu jawaban dan sebagainya, maka Anda sudah masuk di dalam kategori melakukan ketidakjujuran. Mungkin keras omongan saya. Itu aja, belum. Masih ada kasus yang menarik yang kedua. Misalnya dalam sebuah ujian fisika, mahasiswa A gitu ya bertanya kepada B. Nah, jadi dia itu tidak bertanya tentang jawabannya B itu apa. Enggak, dia tidak tanya. Jadi dia bukan bertanya, nomor 2 itu jawabannya berapa. Enggak begitu. Tetapi cuma mau konfirmasi. Jadi dia bertanya begini, kira-kira, apakah nomor berapa? 2. Jawabannya 9,4 Newton gitu. Atau dalam ujian sejarah misalnya gitu ya, diminta untuk menuliskan nama-nama tokoh yang terlibat dalam sebuah negosiasi atau perundingan gitu ya. Terus dia tanya,
orang-orang yang terlibat dalam puding dengan itu ada 12 kan? Itu jawab sama B. Oh, namanya ini ya. Jadi bilang iya gitu apa enggak. Nah ini hanya jadi mau konfirmasi jawaban gitu ya. Mau konfirmasi jawaban, bukan tanya jawabannya. Nah, apakah pernah di antara Anda mengalami hal seperti ini? Maksud saya mungkin menjadi A atau menjadi B. Dan kalau sudah pernah mengalami gitu ya, mungkin Anda mungkin punya pertanyaan, apakah ini termasuk kategori menyontek atau enggak? Dan itu menjadi sesuatu yang akan kita lanjutkan nanti. Pada saat A bertanya kepada B gitu ya, maka logikanya gitu ya, dia itu tidak yakin dengan jawabannya. Oke, jadi ketika A itu mengkonfirmasi jawabannya kepada B temannya tadi gitu ya, berarti dia seharusnya punya keraguan dengan jawaban yang dibuatnya. Setidaknya ada 2 respon. Bisa ya, bisa tidak. Atau kalau B-nya menolak, dia diam aja gitu. Atau kalau jawabannya B-nya sudah pusing sendiri, dia bilang nggak tahu, kira-kira demikian gitu ya. Nah, yang paling penting adalah ketika si A tadi mendengar jawabannya B, dia bilang ya gitu. Terus keraguannya hilang, maka dia udah nyontek. Jadi ya, saya ulang. Jadi kalau A itu bertanya kepada B gitu ya, hanya mau konfirmasi sama ndak jawabannya, kira-kira demikian, kemudian dijawab sama B. Kalau dia tanya, berarti dia itu punya keraguan terhadap jawabannya. Berarti itu dia tidak yakin dengan jawabannya. Ketika B menjawab ya, dikonfirmasi oleh temannya, dijawab ya, keraguannya hilang, maka dia udah nyontek. Oke, seperti itu. Tapi ketika B menjawab enggak begitu, nah itu bisa banyak respon. Misalnya B bilang enggak, terus dia bilang berarti dia ngerti itu jawabannya itu, punya aku benar. Ini juga respon yang menurut saya aneh, enggak masuk akal. Ngapain dia perlu tanya sama B kalau dia yakin dengan jawabannya, kira-kira demikian. Atau ada juga logika enggak masuk akal gitu ya. Ngapain sih orang bertanya ketika dia itu sudah yakin dengan apa yang dia pikirkan. Jadi jawaban tidak itu bisa memberikan respon yang beragam, dan karena terlalu banyak bicara di tempat ini. Tapi sebenarnya adalah terkait dengan kemungkinan atau potensi nyontek tadi gitu ya. Jadi pada waktu orang itu mau konfirmasi, sebenarnya apa sih motivasinya? Itu menjadi bagian penting yang kita perlu jawab sebelum gitu ya, sebelum dilanjutkan gitu ya. Jadi mungkin Anda perlu pause sebentar videonya untuk mikir sebentar. Kira-kira apa sih motivasi orang itu minta konfirmasi dari temannya terkait dengan jawaban dalam sebuah ujian. Motivasi ini menjadi sesuatu yang cukup menarik kalau kita bicara lebih lanjut lagi. Nah, ini menjadi bagian paling penting dari seluruh rangkaian pembahasan pada edisi kali ini. Menurut saya, mengkonfirmasi jawaban dengan teman saat ujian itu tidak termasuk menyontek. Hati-hati ya, perhatikan dengan baik. Mengkonfirmasi jawaban dengan teman saat ujian itu belum termasuk kategori menyontek. Konfirmasinya loh ya. Jadi proses konfirmasinya itu tidak bisa dikatakan dia menyontek. Proses konfirmasinya. Tetapi, nah ini yang paling penting. Tetapi respon setelah mendengar konfirmasi itu yang membuat seseorang bisa masuk dalam kategori menyontek. Jadi pada waktu A bertanya sama B, apakah jawaban nomor sekian itu 9,4 Newton, itu tidak menyontek. Tetapi saat B mengatakan iya dan keraguannya hilang, maka disitulah dia sudah menyontek.
Karena ketika orang mengkonfirmasi, maka sebenarnya dia tidak yakin dengan jawaban yang telah dibuatnya. Dan ketika dia tidak yakin, itu mendapatkan konfirmasi dari temannya bahwa ya, jawabannya sama, kira-kira demikian, maka keraguannya itu sedikit mulai hilang. Disitulah orang itu masuk kategori menyontek. Berarti batasnya tipis ya. Betul, batasnya sangat tipis. Oleh karena itu, sebaiknya tidak dilakukan. Ada cukup banyak godaan ada di sekitar kita. Ada cukup banyak godaan yang lewat gitu ya, lewat. Terus setelah itu terjadi, maka ketika kita tidak kuat, kita akan jatuh. Jadi hati-hati. Sekali lagi saya mengatakan, konfirmasi ujian, jawaban dalam ujian itu tidak menyontek, tetapi respon terkait dengan apa yang kita dengar ketika itu mengurangi keraguan, maka disitulah seseorang sudah menyontek. Jadi sebenarnya menyontek itu berhubungan dengan integritas seseorang. Integritas itu adalah bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu dengan benar tanpa peduli dilihat orang atau tidak. Ketika orang itu punya integritas, maka dia akan mengerjakan sesuatu dengan bertanggung jawab, dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab itu benar. Orang yang setia dalam perkara kecil, dia akan setia dalam perkara yang besar. Einstein sedikit mengubah pernyataannya. Dia mengatakan, siapa tidak bisa dipercaya dalam hal yang kecil, tidak bisa dipercaya juga untuk sesuatu yang penting. Jadi, kalau kita bicara tentang urusan menyontek ini, gitu ya, kita bicara tentang kejujuran, kita bicara tentang integritas. Seseorang yang terbiasa menyontek, gitu ya. Pada awal pertama kali dia menyontek pasti dagdikduk, pasti, gitu ya. Karena ya takut ketahuan, takut ketangkep, takut dengan konsekuensinya seperti itu. Tapi saya kok yakin bahwa pada tahap menyontek yang kedua, ketiga, keempat sudah biasa gitu. Dan ini menjadi bagian yang menurut saya kita perlu perhatikan. Kita bangsa Indonesia ini perlu banyak anak-anak muda yang mampu mengubah, yang mampu memberikan mendobrak hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang buruk, supaya itu bisa hilang, supaya itu bisa memperbaiki situasi dan mental bangsa ini. Apa jadinya ketika banyak anak muda nyontek? Ya nanti ketika makin besar ya makin banyak juga ketidakjujuran yang dikerjakan seperti itu. Dan itu menjadi bacaan yang cukup penting yang kita mesti perhatikan. Oleh karena itu ketika ada misalnya ada mahasiswa, kelompok mahasiswa aktivis, dia protes tentang penegakan hukum terkait dengan korupsi gitu. Bagaimana dengan Anda sendiri gitu? Apakah Anda juga sudah jujur dalam ujian Anda? Ketika Anda protes dengan penegakan hukum terkait dengan korupsi, tapi Anda tidak jujur dalam ujian, sama saja. Gitu. Sehingga satu pertanyaan penting sebelum atau nanti setelah selesai video ini Anda perlu pikirkan adalah bagaimana Anda akan menjalani ujian-ujian Anda berikutnya. Buat Anda yang sudah selesai sekolah, mungkin mengatakan, ya saya sudah tidak sekolah lagi, maka saya tidak ada ujian, maka saya tidak bisa nyontek. Hati-hati, ketidakjujuran bisa muncul dalam bentuk yang lain di dalam pekerjaan. Tidak ada orang yang mau dibohongi. Penipu ulung pun dia tidak mau dibohongi. Sehingga mari kita mempersembahkan hidup yang bertanggung jawab, hidup yang berintegritas, dan terlebih menjadi contoh buat orang di sekitar kita. Sampai jumpa.